Kenapa Om memilih Moskow untuk tempat belajar pada saat itu? Oh, itu sebenarnya bukan bukan saya yang menentukan ya. Karena pemerintah Indonesia memang mengirim mahasiswanya, pelajarnya itu ke Eropa Timur. Itu yang dikirim ke Eropa Timur itu ke berbagai negeri. Ada yang ke Rusia, ke Moskow, ada yang ke Ceko, ke Praha, ada yang ke Bulgaria, ada yang ke Rumania, apa itu dibagi-bagi. Nah, tapi memang saya sejak semula melamarnya itu langsung ke Moskow karena saya anggap dari Eropa Timur itu Uni Soviet itu kan negeri yang paling besar di Eropa Timur dan juga bahkan di luar disebut superpower itu ada Amerika dan Soviet kan gitu. Ya saya bayangannya ya Uni Soviet pasti teknologinya, tekniknya sudah mesti lebih maju. Ya sampai sudah ke ruang angkasa bahkan. Ya saya memang langsung melamar ke Uni Soviet ya memang diterima. Oke. Ya itu saja. Tetapi Artinya Om dapat. tidak punya keterkaitan organisasi ataupun politik sebelum memutuskan untuk menerima beasiswa itu ya? Tidak, ya yang saya pentingkan itu dapat beasiswa dari pemerintah. Karena untuk belajar sendiri orang tua saya tidak mampu. Saya ingin bisa belajar tapi mendapat beasiswa dari pemerintah. Nah, itu kebetulan memang ya pemerintah Indonesia mengirim saya ke Uni Soviet. Ya artinya ya peribahasa kita pucuk dicinta ulam Lembut tiba. tiba. Iya. Iya, iya. Bahagia banget ya Om, dapat beasiswa ke luar negeri di tahun Iya, itu ya Om iya, ya. betul, ya, Gimana betul. perasaan orang tua pada saat itu? Gimana dia, anak kan Ah, biasanya kalau anak Binjai, iya, orang Sumatera itu biasanya diantar sampai ke mobil atau iya, sampai ke iya, Jakarta nggak tuh? iya. Saya memang waktu mau berangkat ke Jakarta itu dari rumah itu kan saya sebenarnya sudah kerja di Medan. Pada waktu saya diterima ini ngurus tiket dan sebagainya, memang saya nggak pulang, tapi besok mau berangkat baru hari ini saya pulang. Ngasih tahu, memang waktu saya mau berangkat ke Binjai dan berangkat ke Medan itu, saya diantar sampai tepi jalan itulah sama ibu saya, tante saya apa itu. Tapi terlihat sama saya, ibu saya itu memang sedih melepas saya. Walaupun antara gembira dan sedih ada juga sama saya. Gembira dalam arti bahwa permohonan saya terkabul, tapi kesedihan saya juga meninggalkan ibu saya. Itu. Dan ternyata ya kesedihan itu lebih mendalam lagi setelah nggak bisa sama sekali nggak bisa pulang. Itu. Iya. Jadi pada saat itu, Om anak keberapa sih Om? Anak ketiga, tapi kakak saya wanita, terus saya punya abang, tapi dia masih kecil udah meninggal karena Berarti penyakit tuh. Terus saya yang paling oke, kecil, yang paling kecil, iya, anak laki-laki lagi ya. ya. Jadi berdua tinggal wanita dan laki-laki. Saya Apa pesan terakhir Ibu Om ketika Om melepas, ketika keluarga dan Ibu melepas Om pergi? dia dia nggak mengucapkan apa-apa, cuma wajah sedihnya. Waktu saya datang sore hari sebelumnya ya, saya bilang saya ke rumah dia nggak ada, rupanya rumah paman saya itu di depan, jadi saya balik lagi ke depan. Ibu saya sedang di situ, sedang ngobrol sama istri paman saya itu, tante itu. Terus saya manggilnya kan mak, ada apa katanya, ya bahasa Jawa gitu. Ini saya harus siap-siap ini karena besok saya harus berangkat ke Jakarta, lamaran saya, gitu. Ibu saya agak menjerit gitu, gitu. La ilah gitu, kayak ya itu ucapan bisa diartikan Rasa senang, syukur. gembira atau ya campur sedih juga mungkin ya. Ya itu besoknya dia hanya diantar sampai itu rumah depan paman saya, terus kemudian ada paritan titian kecil terus jalan ya sampai situ saja saya naik becak ke Binjai itu. Oke, oke. Ya, Jadi Om ini anak Binjai Medan, tapi sebenarnya asalnya dari Jawa ya? Jawa ya, orang tua Oke. tentang tua saya bapak ibu Ya, berasal ya, dari Jawa. dari Ya. Jawa. Nah, dengan kegembiraan itu, tetapi ternyata
pada saat di Moskow malah kebahagiaannya serasa terhenti ya Om, Iya. dengan adanya screening dari Oh. KBRI pada saat itu atau KJRI, Ya, atase militer atas sebenarnya militer ya. di Moskow. Ya, anunya si formilnya KBRI ya, Ya. tapi di peranan pokoknya itu atase militer. Karena ini kan berkaitan peristiwa di Indonesia itu kan yang terus mengambil peranan selanjutnya itu kan militer. Ya. Ya, jadi di sana pun ya tercermin itu peranan atase militer itu. Atase itu namanya Yasin, Brigjen Yasin. Saya masih ingat. Dia yang men-screening Om ya. Iya, Oke. iya. Nah, apakah sebenarnya Om sendiri kan kepengennya pulang ya ke Ya kalau Indonesia? setelah tamat ya. Ya, kepengennya pulang lagi ke Indonesia. Kalau sudah tamat ingin pulang. Tidak ada kepikiran pada saat itu, wah supaya bisa pulang, saya akui saja pemerintah Soeharto. Iya. Enggak. Saya anggap itu satu pengkhianatan kalau saya berbuat begitu. Bagaimanapun saya harus ada keteguhan mempertahankan pendirian saya. Ini masalah besar karena kan saya pergi kan atas tanggung jawab pemerintah kan. Saya kan dikirim pemerintah. Saya sebagai warga negara Republik Indonesia itu harus setia kepada negeri saya. Nah, itu saya tidak mau begitu. Hanya untuk itu pun sebenarnya kalau saya mau hanya sekedar pulang, saya masih bertanda tanya. Karena berita-berita yang sudah saya dengar di Indonesia itu sudah banyak penangkapan. Ya luas sampai ke seluruh pelosok tanah air kita sudah dilakukan penangkapan dan bahkan pembunuhan. Terjadi berita di mana-mana. Sampai-sampai di luar negeri pun sudah ada orang-orang mahasiswa asing yang tahu banyak sekali itu korban di Indonesia. Jadi saya pun berpikir kalaupun pulang dengan cara mau sendiri, apa terjamin keselamatan. Ternyata memang ada beberapa mahasiswa Indonesia yang sebelum peristiwa itu pulang, kemudian juga ditangkap. Hanya karena dulu dia belajar di Uni Soviet. Ditangkap dan buang di Pulau Buru. Itu andai kata saya pun pulang masih bisa diajukan pertanyaan apa orang-orang yang mau pulang sebenarnya dilarang pulang tapi pulang apa bisa dijamin keselamatan? Dan siapa yang menjamin? Ya, enggak ada yang jamin, malah selalu bilang itu orang-orang yang dicurigai sebagai komunis atau simpatisannya itu mesti diringkus. Coba contohnya itu sudah ada bilang itu menteri-menterinya Soekarno itu semua ditangkapi, dipenjarakan gitu. Makanya Bapak juga itu dipanggil pulang dia menolak karena itu bisa perangkap juga gitu. Ya. Ketika Om akhirnya tidak memiliki kewarganegaraan lagi karena paspornya dicabut. Ya. Bagaimana yang Om pikirkan pertama kali untuk menghubungi keluarga pada saat itu? Ya, pertama-tama saya tidak terpikir untuk mencari hubungan dengan keluarga, tapi yang segera saya hadapi, sekarang saya sudah selesai belajar, seharusnya pulang, tapi tidak boleh pulang. Jadi artinya saya harus hidup di luar negeri, di negeri asing. Ya, di negeri asing yang semua itu serba asing lah. Kehidupan juga asing. Jadi ini satu hal yang harus saya tempuh juga karena ini bukan keinginan kita. Ini suatu hal yang memang dihadapkan oleh kenyataan. Ya saya harus bisa hidup di luar negeri. Itu aja yang pertama terpikir. Di mana negeri yang rasanya nanti ya lebih lebih cocok dengan keadaan saya, dengan hari depan saya, itulah nanti yang saya mungkin tinggal di situ. Jadi pertama-tama saya berpikir bahwa saya pertama harus meninggalkan Moskow karena saya anggap saya sudah tinggal di situ 5 tahun dan suasana politik pun saya tidak lagi tidak lagi cocok lah begitu terus terang ya, tidak lagi tenang untuk kalau tinggal terus di situ, maka saya memilih pergi
ke Tiongkok pertama. Oke. Iya. Berarti Om menyadari bahwa Om Aruf harus hijrah ya. Iya. Tidak ingin bertahan, siapa tahu bisa balik lagi ke Indonesia atau ada kepikiran nggak Om? Oh ada. Jadi saya pikirkan kalau saya meninggalkan Moskow ke negeri-negeri yang akan saya kunjungi, mungkin di situ ada syarat-syarat yang lebih baik, misalnya untuk berhubungan dengan keluarga atau ke tanah air itu sudah ada. Tapi Om nggak terpikir bahwa sepertinya ini sementara waktu doang untuk tidak bisa pulang ke Indonesia gitu? Oh iya. Ada nggak kepikiran seperti itu? Paling nanti juga bakal dapat lagi nih paspor gitu, atau keluarga negaraan bisa tetap bisa kembali gitu. Nggak ada kepikiran seperti itu? Ada harapan barangkali akan situasi politik ini barangkali bisa berubah. Kalau ada perubahan politik, perubahan rezim, ya tentu akan ada pembawaan kepada perubahan-perubahan teknis di situasi konkret. Mungkin dulu orang yang nggak bisa pulang dibolehkan pulang. Itu tapi dalam harapan. Tapi dalam perjalanan itu kita juga tahu bahwa itu makin lama kekuasaan rezim militer itu makin stabil, makin kokoh. Jadi ya kira-kira harapan itu masih akan jauh. Oke. Ya. Jadi Om hijrah ke Peking, di Peking berapa lama baru sampai ke Belanda? Oh, sudah agak hampir mungkin hampir 10 tahun ada itu. Di Peking? Di Tiongkok pokoknya. Dan Om bisa bekerja atau gimana di sana? Di sana kami diterima hanya status kami itu sebagai tamu. Tamu. Jadi nggak bisa bekerja, nggak bisa ngapa-ngapain? Nggak bisa, ya itu diberi syarat kami ya, pemerintah Tiongkok itu, pemerintah RRT itu sangat bersimpati kepada orang-orang Indonesia yang tidak dibolehkan pulang oleh rezim militer. Karena juga Tiongkok ini kan punya hubungan baik dengan Indonesia, dengan Soekarno. Jadi mereka sangat memberikan perhatian kepada kami yang nggak bisa pulang. Silahkan kalau mau tinggal di Tiongkok, kami diterima dengan baik. Kami diberi tempat ya, permukiman yang baik, ya, perumahan yang baik. Semua dijamin kesehatan, dijamin baik, kehidupan baik, keperluan-keperluan untuk aktivitas tadi politik, untuk penerbitkan majalah apa itu disediakan dengan baik. Tapi ya kami hanya diperlakukan sebagai tamu. Jadi tidak seperti di Eropa ini setelah diterima boleh seperti warga negara sini, tapi di sana sebagai tamu. Nah, akhirnya karena kehidupan seperti ini sudah berlangsung lama, ya. Jadi kerinduan kepada tanah air itu juga makin mendalam, dan kita menyaksikan sendiri bahwa syarat-syarat untuk tahu lebih banyak tentang situasi Indonesia dan mungkin hubungan keluarga itu di Eropa itu akan lebih baik. Kita sudah tahu juga dari hubungan-hubungan keluar juga ada dengan teman-teman lama yang lebih dulu meninggalkan Tiongkok. Ya kami juga lebih baik tentu sudah cukup tinggal di sini. Juga kami merasa berterima kasih atas penerimaan tuan rumah, tapi kita harus melanjutkan langkah selanjutnya kan. Itu kami tempuh ya pilih ke Eropa. Tahun berapa itu Om? Tahun 81. Om langsung ke Belanda? Ke Belanda, ya dari Peking kami berangkat ke Belanda. Ya. Om pada saat itu masih sendiri atau gimana? Kami sudah bersuami istri sama dia, sudah nikah di Peking. Sudah punya anak satu. Ada asistennya Om di Sudah punya anak satu laki-laki kira-kira hampir 2 tahunan baru. Oh, berarti ketemu jodoh lah di Peking ya. Karena kami ketemu dalam aktivitas tadi itu. Dari kelompok senior-senior ini yang melakukan kegiatan penerbitan itu, kan mereka juga butuh tenaga kan, bantu ini, mutar. Berarti pada saat Om berada di Peking itu berapa puluh orang Indonesia yang punya nasib sama-sama Om atau setidaknya mirip lah? Kelompok mahasiswa Indonesia yang belajar di sana membentuk namanya Kamus. Mereka yang ikut aktif di Kamus oleh universitas dipecat, disuruh pulang. Pada nangis mereka.